berzakat, ada bu? Nggak pernah. Gara-gara berzakat jatuh bangkrut ekonominya, nggak pernah. Allah lipat gandakan, Allah tumbuhkan sebagian harta kita itu berlipat ganda, dia mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'una ma'raki'in. Sadaqallahu. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi adik-adik jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat? Kita udah masuk nih babak final. Tahu, kita nih ibaratkan tarawih ini setiap tahunnya persis seperti pemain bola. Babak penyisihannya ada, babak semifinal, babak final. Kalau hari pertama itu masjid penuh tuh. Saya ngisi kemarin tuh hari pertama, kedua, ketiga penuh. Sampai tak muat ke terasnya. Hari kedua mulailah 5 turun. Kita lihat nih sampai hari terakhir nanti ini. Ya Bu. Istiqomah sampai hari terakhir Bu, Mbak. Istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Jangan kita kesibukan kemudian hari terakhir udah kita tinggalkan. Karena kita masih jumpakah di Ramadan akan datang? Ini yang kita pikirkan. Masih jumpakah dia akan datangnya? Ini persiapkan bulan pembakar dosa, bulan pengampun dosa, bulan yang dijauhkan dari api neraka. Maka ini kesempatan kita perbanyak ibadah kepada Allah. Ya, sholat tarawih sebagai sholat sunat muakkad yang dikuatkan, dia mendekati kepada wajib. Dia memang tidak wajib, sunat muakkad hukumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ini malam yang berbahagia, judul yang ditetapkan oleh P2A Syahulu yaitu masalah tentang zakat. Zakat kuat umat, zakat tepat umat akan kuat. Zakat fitrah, zakat mal,
Maka kita kaji pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ibadah hari ini terbagi dua sudah kita laksanakan. Pertama adalah ibadah ritual. Ibadah kita kepada Allah. Hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah. Salat sudah kita kerjakan, ya. Puasa sudah kita kerjakan, ya. Ini adalah ibadah ritual, yaitu ibadah kita kepada Allah. Maka hubungan kita kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah sosial, yaitu muamalah kita. Apa itu? Ada sejenis infak, zakat, sedekah, wakaf. Maka itu nanti pembahasannya. Sekarang kita mengupas tentang zakat. Zakat adalah sedekah. Sedekah berstatusnya adalah wajib. Nanti ada perbedaan, nanti infak apa bedanya, sedekah apa bedanya, wakaf apa bedanya. Ini adalah ibadah sosial. Zakat fitrah yang kita keluarkan dalam satu tahun, yaitu zakat suci, harus dikeluarkan. Baik itu dewasa, anak-anak, tetap harus dikeluarkan. Orang tua dalam satu tahun sekali. Bisa berbentuk makanan pokok, beras. Kalau kita ada beras anak daro, topi koki, belida, bulog, apa yang kita makan sehari-harinya. Maka ini ulama-ulama yang terdahulu dia membuatnya makanan pokok, beras, gandum. Maka dikiaskan oleh ulama-ulama, yaitu ulama-ulama mufti Mesir, ulama-ulama internasional, maka bisa dibuat dengan uang. Maka di kalangan-kalangan nih ada yang tidak menerima, yang kaum-kaum apa tuh? Ibu bapak sendiri akan paham nanti siapa orangnya. Sikit-sikit membid'ahkan, suka mengkafirkan orang Islam, dia kafirkan. Sikit-sikit dia kafirkan orang Islam. Kalau kita tidak, orang kafir kita Islamkan. Bid'ah, tidak boleh dengan uang, kafir. Kias. Maka ini yang sulit menerima orang, nggak mau menerima kias ini susah. Kami tidak pakai mazhab, langsung ke Al-Quran dan hadis. Kami tidak ikut ini, Imam Hanafi, Syafi'iyah, Maliki, Hanbali. Kami mazhab yang kelima, berarti nggak bisa. Semua turunan-turunan itu kita belajar hukum itu turun ke Al-Quran, hadis, ijma ulama, kias. Maka istishad uruk. Maka ini kajian-kajian di pondok pesantren. Maka orang-orang yang langsung ke Al-Quran dan hadis, dia tidak percaya kepada ulama berarti. Tidak percaya kepada ijma dan ulama. Apakah ada Al-Quran ini mengajarkan cara sholat begini? Enggak ada. Begini cara zakat, nanti kau salurkan zakatnya begini. Tidak ada. Dia menganjurkan aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikanlah sholat dan laksanakan zakat. Tunaikan zakat. Itu yang diperintahkan. Dirikanlah olehmu sholat dan tunaikan zakat. Maka dia dari ijma ulama, dari Nabi, al-ulama warasatul anbiya, dari Nabi turun ke ulama-ulama, ke para sahabat tabi'in sampai sekarang ini. Yang kita ikuti adalah mazhab Imam Syafi'i. Kita mazhab kita Syafi'i. Ya, umumnya di Indonesia, tingkat Asia, di Riau ini adalah Syafi'i. Mau pakai mazhab lain boleh, silahkan. Tidak masalah, mau Hanbali, Maliki silahkan. Pakai Syafi'i. Wudhu Syafi'i, sholat Syafi'i, hukum-hukum Islam kita pakai Syafi'i, imam lain tidak masalah. Maka ini sekilas tentang ijma. Maka kembali kita masalah zakat. Zakat adalah mensucikan, membersihkan berapa haul dan nisabnya kita keluarkan. Maka ini adalah tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di sisi Allah orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa dia? Orang yang menyalurkan zakat, membersihkan sebagian hartanya. Dan kita adalah sebagai muzaki. Siapa yang akan berhak menerima? Yang berhak adalah mustahik. Maka Allah berfirman,
Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'ar-raki'in. Artinya, dirikanlah olehmu salat dan tunaikanlah olehmu zakat. Maka rukuklah berserta orang-orang rukuk. Nah, maka ini ibadah ritual sudah masuk, sosial sudah masuk. Maka laksanakan sebagai penyempurna. Di dalam harta yang kita dapat, yang kita peroleh, harus dikeluarkan haul dan nisabnya. Ada hak seseorang yang harus kita bersihkan, Bu, Pak. Oke, selama ini saya memiliki rezeki yang melimpah. Ini rezeki saya, uang saya, hasil keringat saya, hasil jerih payah saya. Di dalam harta yang kita dapat itu harus keluarkan, harus kita bersihkan. Ada hak orang yang harus kita keluarkan. Kaum duafa, fisabilillah, harus kita keluarkan. Ya, Ibnu Sabil. Bukan itu semurninya. 2,5% harus kita keluarkan. Yaitu kalau zakat mal, zakat harta. Maka berdirilah pada hari ini lembaga-lembaga zakat, yaitu ada swasta, ada Basnas, Baitul Mal wa Tamwil, BMT Permata Indonesia, kemudian Dompet Duafa, Lembaga Zakat Swadaya Ummah, BMH, Baitul Mal Hidayatullah, kemudian Rumah Zakat, Lazismu, dan lain-lain sebagainya. Maka mereka ini adalah untuk mengumpulkan sebagian harta kita yang kita salurkan, kemudian kita donasikan untuk didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari kita untuk kita, dari umat untuk umat. Khairun nas anfahum linnas, dijelaskan di dalam hadis riwayat Tabrani. Ya, dari kita kembali lagi kepada umat, kita membantu saudara-saudara yang lain. Kemudian zakat adalah ibadah. Ibadah kita kepada Allah. Berapakah haul dan nisabnya kita keluarkan? Dari segi yang pendapatan kita, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya, itu adalah ibadah kita kepada Allah. Kemudian zakat adalah tadqiyah, yaitu membersihkan dan mensucikan sebagian harta kita. Di dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khuds min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha." Ambillah sebagian harta-harta itu dari orang-orang kaya untuk dijadikan sedekah, untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Makanya kalau ada orang-orang yang lembaga-lembaga zakat mengajak kita untuk berzakat, jangan kita mengancam-ancam, Bu. Kami pun susah, gimana apa? Enggak bisa. Karena itu anjuran, ambillah. Maka ini perintah dari Allah. Bukan itu paksaan. Ini sebagian di kalangan orang-orang awam enggak mengerti agama. Dia paham hukum Islam, tapi ilmu duduknya enggak dimaknainya. Maka ada sebagian ini paksaan, bukan paksaan ini. Ambillah, harus diambil, dikeluarkan haul dan nisabnya. Maka di masa Abu Bakar As-Siddiq, dia perintahkan pada sahabat-sahabat yang lain berzakat. Dia bentuk ambil zakat. Barang siapa yang tidak mau berzakat, maka dia mencederai agama, menodai agama. Maka begitulah ketegasan Abu Bakar As-Siddiq dahulu. Maka inilah kita ambil pelajaran sampai sekarang untuk berzakat, untuk membersihkan dan mensucikan sebagian harta kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakat adalah barokah, untuk mendatangkan keberkahan harta kita. Berkat umur, berkat rezeki, mudah rezeki. Allah limpahkan semua rezeki kita. Nggak pernah ada sejarahnya Riau jatuh dalam keterpurukan, terpuruk ekonomi dunia dalam berita. Akibat apa? Mereka kuat kali berzakat. Ada, Bu? Nggak pernah. Gara-gara berzakat jatuh bangkrut ekonominya. Nggak pernah. Allah lipat gandakan. Allah tumbuhkan sebagian harta kita itu berlipat ganda, dia mengalir. Nah itulah, makanya jangan pelit dan bakhil seperti Korun. Orang-orang yang pelit, bakhil itu sama seperti Korun. Ya, Bu. Korun dulu adalah
orang yang rajin beribadah, taat beribadah kepada Allah. Hidupnya sebatang kara, anaknya sampai kelaparan, bajunya compang-camping. Dia menangis, terus menangis, berdoa kepada Allah, dimudahkan rezekinya ya Allah. Mudahkan rezeki saya, anak-anak saya. Setelah itu Allah ijabah doanya, dia bangkit dan kaya. Namun dia tidak mau berzakat, infak, sedekah. Allah lenyapkan semua hartanya. Itulah kurun. Maka ini pelajaran kita ambil. Jangan kita pelit dan bakhil. Kalau pelit dan bakhil sama kita seperti korun. Allah lenyapkan. Akhirnya apa? Tidak ada dapat keberkahan. Ya, lenyap semua hartanya dan dia pun ditenggelamkan oleh Allah. Karena angkuh dan sombong, kejam, sok, ya, takabur, itulah korun. Open tak open, acuh tak acuh sesama saudaranya, membangga-banggakan dirinya. Dia itu ada orang kaya, orang hebat. Dan dia tidak mau berzakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian zakat adalah ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, kita membantu saudara yang lain. Kemudian zakat adalah maslahah. Zakat ini kita kelola dengan manajemen yang profesional. Indonesia ini masih banyak orang-orang belum membayar zakat. Ya, masih terbenam. Maka masih dikelola sedikit. Maka ini kita tunaikanlah zakat kita. Ini sebagai pembantu amal ibadah kita, Bu, Pak. Ibadah ritual sudah kita laksanakan, iya. Kalau kita mengandalkan sholat, Bu, nggak cukup. Ya, kita pribadi menilai tidak cukup. Dari mana? Sholat kita ini tak diterima, tidak. Kita hanya berusaha dan berencana dan ikhtiar. Khusyuk atau tidak? Wudhu kita beres atau tidak? Pernahkah kita terbayang waktu sholat? Ya, karena apa? Mungkin toharoh kita tidak beres, bersuci kita tidak beres, wudhu kita tidak sempurna. Gimana mau apa? Maka dibantulah dengan amal-amal jariah dari sedekah atau zakat. Ya, Bu, pernah terbayang waktu sholat? Ya, sedikit contoh. Terbayang nanti sholat, Allahu Akbar. Lebaran ini sulit, BBM naik, baju lebaran belum dibeli, kue lebaran belum ada. Nanti baru sujud, Allahu Akbar. Polan pun tak ada otaknya, arisan tak dibayar, anak saya mau butuh baju lebaran. Terbayang lagi nanti ketika bangkit, Sami Allah liman hamidah. Nah, suami pergi merantau, tak pulang-pulang, 2 kali lebaran, 2 kali puasa, seperti Bang Toyib nggak pulang-pulang. Gimana mau gusuk? Sujud lagi nanti Allahu Akbar. Suami pun tak pulang, merantau pergi, jangan-jangan dia selingkuh atau main cewek lagi, tur, suara petir, habis baju basah. Basah lah baju di luar. Ini mau kita andalkan sholat? Nggak cukup. Bukan ibu aja, saya pribadi pun saya gitu. Nggak cukup kita mengandalkan sholat. Oh, saya rajin puasa, sholat saya rajin. Sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Wah, saya rajin. Nggak bisa. Nggak cukup, Bu. Maka dibantu dari mana? Pahala, yaitu dari zakat. Ini sebagai penambalnya, penyempurnanya. Ya, disempurnakannya dari pahala sedekah, infak. Ini sebagai menutupi yang kurang-kurangnya yang tidak sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktunya udah lewat. Jadi saya ringkas intisarinya. Intisari dari zakat ini adalah zakat adalah ibadah, zakat adalah ukhuwah, zakat adalah tazkiyah, zakat adalah maslahah. Marilah kita tunaikan zakat kita, baik itu zakat fitrah, zakat suci, zakat harta. Karena apa? Zakat ini adalah mengentaskan kemiskinan, menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Perhatikan saudara-saudara kita di bawah, kemana mereka mengulurkan tangan, kaum-kaum duafa, kaum-kaum yang lemah, kemana mereka mengadu nasib mereka? Tentu kepada orang-orang yang kaya. Mari kita menggandeng yang kuat, membina yang lemah, yaitu kaum-kaum duafa. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang lemah, orang-orang duafa, mari kita bina dan terus untuk menerapkan ibadah kita
yaitu sebagai pembantu ibadah kita, yaitu zakat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.